Para sahabat, ada seorang profesor yang saya juluki Profesor Teh Botol. Itu terus-menerus berputar berulang. Itu berbicara tentang kedudukan desa atau kedudukan pemerintahan desa dengan perspektif administrasi negara yang dia klaim itu sebagai modern, ilmiah, saintifik, dan seterusnya. Tentu itu termasuk pengetahuan. Salah satu jenis pengetahuan yang ikut mempengaruhi cara mengatur desa. Saya bergerak lebih luas lagi, lebih dalam, tidak berputar dan berulang. Kali ini saya akan berbicara mengenai politik pengetahuan yang terus-menerus bertengkar di medan desa. Nanti termasuk salah satu pengetahuan yang dimiliki oleh Profesor Teh Botol. Memang ada sebuah perjumpaan antara pengetahuan dengan desa. Ada pengetahuan barat ini yang paling utama, atau pengetahuan global yang diklaim universal. Universal itu artinya ya berlaku di semua tempat di muka bumi, yang itu dibawa oleh para ahli di kampus dan juga teknokrat, baik melalui pengajaran, proyek, pengajaran termasuk juga buku tentu saja, proyek maupun regulasi yang kemudian masuk ke dalam desa. Ada yang masuk nanti dalam bentuk bentuk proyek gitu. Proyek itu kan ada platformnya, ada alasannya, ada nalarnya, dan seterusnya. Demikian juga melalui regulasi dan jenis-jenis pengetahuan yang lain, entah itu yang diajarkan pada pendidikan dan latihan maupun yang lain. Ada juga pengetahuan lokal yang tumbuh berkembang dalam komunitas desa. Pengetahuan yang atau sifatnya ini budaya lokal ya. Dan ini kan sering terjadi perbedaan atau bahkan benturan antara pengetahuan global dan pengetahuan lokal. Ada satu keyakinan bahwa yang lokal itu dianggap kuno, jadul, terbelakang, tertinggal. Sementara pengetahuan yang datang dari padang pasir dianggap suci. Sementara pengetahuan global yang datang dari barat itu dianggap modern, maju, kemudian canggih, yang konon diyakini sebagai peradaban manusia. Yang kedua, menurut saya tidak ada pengetahuan yang netral dan objektif. Saya nggak percaya. Ini kan argumen ini kritik terhadap positivisme. Positivisme itu ya pengetahuan itu disusun secara sistematis begitu, kemudian diklaim sebagai netral dan objektif. Saya bukan berarti anti pengetahuan. Kalau menurut saya pengetahuan itu itu adalah alat untuk membebaskan manusia sebenarnya. Ya ilmu itu pengetahuan untuk membebaskan manusia. Tetapi kalau netral, kalau positivisme ini ya artinya banyak juga maknanya bahwa pengetahuan itu menundukkan manusia. Karena tidak netral dan tidak objektif, meskipun klaimnya begitu ya, maka pengetahuan adalah kekuasaan. Ini dari Michel Foucault. Pengetahuan mengandung politik. Ada pengetahuan yang hendak memperkuat desa dan ada pula pengetahuan yang menghisap dan menindas desa. Nah, ini variannya sangat banyak. Nanti tugas saya dalam kesempatan ini membuat semacam pemetaan. Nah, ini desa menjadi medan tengkar bagi 4 politik pengetahuan. Jadi artinya begini, pengetahuan itu tidak mesti ilmiah atau ilmu pengetahuan. Tapi pengetahuan itu sebagai politik, karena politik itu berarti ada ideologinya, ada
ada ideologi, ada interest ya, terutama kepentingan ya, terutama bagi pengetahuan itu. Dan 4 pengetahuan, politik pengetahuan itu ada esensialis romantis, ada revisionis radikal, yang ketiga orientalis modernis, dan yang keempat konstruktivis. Ini saya akan uraikan satu persatu ya. Kemudian ini yang pertama esensialis romantis. Esensialis itu esensi. Jadi dia melihat hakikat desa gitu, dan itu melihatnya secara romantis. Ini kaum esensialis itu mempunyai ideologi komunitarian. Komunitarian itu berbeda dengan liberal, berbeda dengan sosialis maupun komunis. Ini salah tulis ya saya, komunitarian ya, komunitarian. Komunitarianisme itu mengedepankan dia anti pada kebebasan individu, tetapi yang diutamakan adalah kebaikan bersama. Dan secara khusus kaum esensialis yang romantis itu menganggap atau meyakini bahwa desa itu merupakan situs keaslian. Keaslian ini penting terutama ini di Asia ya, karena sebenarnya ya desa itu tradisi alamiah umat manusia. Tapi di Eropa, desa sebagai kesatuan masyarakat hukum itu sudah dihancurkan, dilenyapkan oleh negara pada ya terakhir pada abad 19-an lah. Dulu mereka juga mengenal semacam village government begitu ya. Tapi kemudian setelah ada negara bangsa yang modern itu, yang kemudian disebut sebagai negara Leviathan liberal, maka ini semuanya diserap, diintegrasikan, tidak ada kekuasaan lokal, tidak ada hukum. Yang kemudian yang terjadi adalah etatisme. Etatisme itu ya serba negara, atau sentralisasi dan birokratisasi di tangan negara. Itu Eropa. Lalu karena desa tidak hilang, desa dihilangkan, maksud saya desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, maka digantikan dengan rural ya. Jadi ada komunitas juga sih, tapi bukan komunitas yang berkesatuan hukum. Tapi ini ya komunitas biasa saja dan lebih banyak dijadikan sebagai objek untuk penetrasi negara, baik untuk kepentingan teritorialisasi maupun pelayanan, pelindungan dan sebagainya. Termasuk pembangunan ya, sehingga dikenal ada rural development. Jadi tinggal rural, bergeser dari village ke rural. Kalau Amerika sama Australia itu punya tradisi community, komunitas ya, meskipun ada komunitas asli, entah itu aborigin maupun orang Indian, itu namanya community. Ya, kemudian ini kan menimbulkan pemikiran di zaman modern. Di zaman modern itu kan ada rural development maupun community development yang itu disebarluaskan di penjuru dunia. Nah, meskipun Asia itu digempur oleh kolonialisme, tetapi kolonialisme itu kan tidak bisa menghancurkan desa seperti yang terjadi di tanah Eropa. Desa masih ada meskipun ya terus-menerus dikonstruksi oleh penguasa kolonial. Dan ketika ini para nasionalis itu ketika melakukan perjuangan termasuk kemerdekaan itu, ini merefer atau merujuk pengalaman lokal pada pengetahuan lokal. Antara lain ya desa itu, sehingga desa itu disebut sebagai situs keaslian ya. Mohon maaf, salah ketik. Yang benar adalah keaslian. Salah satu tokoh yang sangat terkenal berbicara mengenai situs keaslian ini ya, kalau di Indonesia ada Muhammad Hatta, ada Bung Hatta. Beliau banyak berbicara mengenai demokrasi asli yang hidup di desa. Kemudian juga beliau selalu mengatakan bahwa Indonesia tidak akan menyala karena satu obor di Jakarta, tapi
sangat tergantung pada ini ya, lilin buahnya yang ada di desa itu. Soekarno sebenarnya juga mengambil nilai dari dari desa seperti gotong royong, solidaritas, demokrasi terpimpin itu datang dari desa, meskipun Soekarno tidak banyak berbicara mengenai struktur desa itu. Karena dia komunitas karakter ya yang lebih besar, jadi ditarik ke nasionalisme gitu. Jadi Soekarno tidak pengen ada parokialisme begitu, tapi spirit gotong royong dan solidaritasnya itu yang diambil. Kalau di India ada tokoh Mahatma Gandhi yang sangat kuat, dan bahkan Mahatma Gandhi ini mengangkat Republik Desa ya, konsep Republik Desa, meskipun Republik Desa ini kan satu istilah yang diciptakan oleh administrator kolonial, tapi bagi para nasionalis India ini lebih relevan. Jadi Republik Desa itu yaitu keaslian yang punya otonomi, punya demokrasi, punya kohesi sosial dan seterusnya. Lalu itu dianggap sebagai asli India, sementara kalau kota itu ciptaan kolonial. Ya memang para pendiri bangsa itu tidak tunggal ya, tidak tunggal, beda Mahatma Gandhi, beda pula Jawaharlal Nehru gitu. Kalau Jawaharlal Nehru itu melihat desa itu nanti sebagai situs kemiskinan. Nah ini terutama ini esensialis romantis begitu. Tidak hanya para pendiri bangsa, orang-orang generasi baru pun itu banyak juga yang melakukan pembelaan terhadap Republik Desa, termasuk romantis ya, dengan kata otonomi asli gitu ya. Otonomi asli itu ya ini maksudnya. Nah, esensialis romantis itu menganggap desa ada dan petani itu merupakan kesatuan organik yang dipayungi Republik Desa. Kata kuncinya Republik Desa itu. Mereka juga punya keyakinan tentang utopia. Utopia itu keniscayaan gitu. Ada keindahan, kesetaraan, persaudaraan, kebersamaan, harmoni, kebaikan bersama dan seterusnya. Sehingga ada juga literatur dan juga gerakan namanya ini ya, rural ideal ya, keindahan desa. Karena protes mereka atau antitesis mereka terhadap kota yang banyak masalah. Sebaliknya mereka memandang distopia ya, distopia kota. Kota itu buruk, kota itu penuh polusi, tidak manusiawi dan seterusnya gitu. Dan mereka punya keyakinan juga bahwa desa itu memiliki otonomi, demokrasi, solidaritas, kohesi. Ini yang inti dari Republik Desa di situ. Mereka anti kolonialisme, liberalisme, modernisasi dan kapitalisme. Itu yang datang dari barat itu merusak, melemahkan desa. Dan karena itu posisi kaum esensialis itu membela dan mempertahankan desa. Secara politik pengetahuan, kaum esensialis romantis itu punya pandangan asosiasi dan rekognisi. Maksudnya begini, bahwa pengetahuan dan negara perlu menghormati, mengakui, melindungi agar desa tumbuh berkembang dengan kekuatan sendiri dan kearifan lokal. Jadi artinya desa itu ya sebagai asosiasi pergaulan hidup bersama yang punya banyak hal gitu, yang itu perlu diakui dan dihormati. Bahkan kaum esensialis merekomendasikan bahwa ya desa itu lebih baik mengisolasi diri daripada menerima intervensi yang merusak dari luar. Sampai sekarang ya ada juga ya itu mengisolasi, saya banyak salah ketik juga ya ini, mengisolasi ya, mengurung diri. Misalnya ada banyak tempat desa itu nggak mau membangun infrastruktur karena infrastruktur itu memudahkan orang luar masuk atau kolonisasi etnik misalnya, gitu ya.
Kemudian kaum esensialis romantis juga punya keyakinan bahwa perubahan desa itu dilakukan melalui rekonstruksi desa dari dalam sendiri, bukan dari luar. Ya alamiah lah, alamiah gitu. By nature yang tumbuh berkembang di dalam desa itu. Bukan berarti bahwa kaum esensialis itu anti anti kehidupan penghidupan. Bukan berarti mereka itu tidak pengen hidup makmur, bukan begitu maksudnya. Tapi memang ada cara pandang ya. Saya pernah membedakan antara ekonomi melihat desa dan desa melihat ekonomi. Kalau kaum esensialis romantis ini paradigmanya atau mazhabnya ya desa melihat ekonomi. Prinsipnya begini, kalau satu itu cukup tidak perlu mengambil 10. Kenapa? Karena yang 9 ini milik anak cucu untuk keberlanjutan yang lebih baik gitu. Jadi secukupnya gitu. Tidak kaya melimpah dengan ukuran-ukuran ekonomi memandang desa ya. Jadi pikirannya kalau ekonomi itu begini, kalau Anda bisa mengambil 10 kenapa hanya mengambil 1 gitu. Jadi yang 10 itu harus dimaksimalkan, diambil semuanya. Dan dengan spirit bisa memandang ekonomi itu, kaum esensialis romantis ini menyukai konsep pembangunan endogen dari dalam ya, tanpa negara dan modal dari luar. Ya apa yang ada di dalam itulah. Karena ini orientasinya itu kecukupan tadi ya, kecukupan, keseimbangan, keberlanjutan, kebahagiaan. Jadi orientasinya kecukupan, nggak mau istilahnya berlimpah ruah atau surplus, itu nggak dikenal begitu ya. Tapi cukup dan ternyata ya misalnya panen, bahkan panen sekali dalam setahun pun itu cukup untuk makan seluruh warga desa. Dan itu para sahabat bisa kita lihat masyarakat adat ya di berbagai tempat, entah itu suku Nada, suku Naga atau Baduy atau suku-suku yang lebih asli atau suku-suku asli di berbagai penjuru Republik Indonesia. Itu esensialis romantis. Kemudian yang kedua revisionis radikal. Jadi saya menyebut kalau yang romantis esensialis itu kalau dulu di Belanda ada namanya mazhab Leiden yang didirikan oleh Van Vollenhoven yang romantis pada adat lah gitu. Meskipun itu ya bisa juga itu kan konstruksi kolonial ya. Lalu yang kesatuan masyarakat Teguh Madat atau Volksgemeenschapppen itu akhirnya dikonstruksi atau dipakai oleh pihak kolonial yang mungkin mengakui tapi dikritik juga, oh Anda ini mengisolasi gitu. Ya, lalu lawan dari Leiden itu ada Amsterdam ya. Ada Amsterdam itu yang mereka memproklamirkan diri sebagai revisionis. Maksudnya merevisi terhadap pandangan esensialis dan romantis begitu. Nah, revisionis radikal ini memang beraneka ragam. Ada yang ini terutama mempunyai ideologi kiri, Marxis baru, feminisme, ada juga yang bahkan komunis gitu ya. Jadi kaum komunis seperti DNID itu dulu yang sangat terkenal dengan 7 setan desa gitu ya, termasuk kepala desa itu bagi kaum komunis dianggap salah satu setan sehingga harus diperangi ya. Tetapi kan dia tidak berhasil ya, tidak berhasil karena itu ya meskipun ada ketimpangan begitu. Kalau dulu kan mereka melihat ada ketimpangan antara elit desa yang punya tanah banyak dengan rakyat jelata yang tidak punya tanah gitu. Jadi lalu rakyat itu diorganisir untuk merebut itu. Tapi itu nggak berhasil. Pada kenyataannya tahun 65 ketika ada geger itu, banyak orang-orang tidak berdosa yang dulu dikasih cangkul atau dikasih sabit oleh PKI. Dan kemudian mereka di PKI-kan gitu ya. Pada akhirnya yang menolong mereka supaya mereka tidak diciduk itu ya kepala desa. Jadi
banyak kepala desa di Jawa ini yang melindungi mereka, melindungi orang-orang yang di PKI-kan gitu ya. Nah, posisi revisionis radikal itu oposisi ya, melawan desa. Jadi desa itu harus dilawan ya. Karena menurut mereka ya ini distopia. Distopia itu buruk gitu ya. Desa itu merupakan situs ketimpangan dan penindasan terhadap rakyat. Dari perspektif Marxis begitu, feminis juga demikian. Feminis melihat bahwa ya desa itu patriarki, dikuasai oleh laki-laki sehingga menimbulkan ketimpangan dan penindasan. Dan ini kalau di India itu ada tokoh Dalit namanya Ambedkar ya, Dr. Ambedkar itu karena dia orang Dalit itu, orang Dalit itu orang yang ya kasta nggak ada di luar kasta ya, kafir dan pokoknya jelek banget lah gitu ya. Jadi desa ini menurut Ambedkar ya itu tadi sebagai tempat untuk penindasan terhadap kaum Dalit itu ya. Tempat itu dikuasai oleh elit lah gitu ya. Mereka juga punya pandangan bahwa republik desa yang diyakini oleh kaum esensialis itu adalah visi yang terlalu romantis dan menyesatkan. Sesat karena ada itu tadi ketimpangan penindasan itu, atau desa itu dikuasai oleh despot dan elit lokal. Sehingga mereka merevisi romantisme meskipun juga kritis terhadap kolonialisme dan modernisasi. Kemudian kaum revisionis itu mengatakan bahwa tidak ada itu desa asli itu konstruksi kolonial. Itu karya Jan Breman yang sudah pernah saya bahas ya. Nah, yang generasi baru seperti Ben White itu mengatakan bahwa undang-undang desa itu hanya mewarisi kolonial dan orde baru yang memperkuat posisi kepala desa. Ya. Jadi ini yang istilah warisan kolonial dan orde baru ini, itu tadi Profesor Teh Botol itu juga punya pandangan gini ya. Jadi mengkritik dengan cara apa namanya revisionis, tapi nanti resolusinya dia orientalis modernis itu yang kacau itu, yang kacaunya di situ. Jadi orang kalau bermetodologi itu kan harus konsisten ya. Kalau di awal dia mengambil posisi revisionis ya terus menerusnya harus revisionis gitu. Tapi kalau kritiknya pakai revisionis lalu resolusinya pakai modernis atau orientalis, nah itu namanya kontradiksi. Nah, mereka juga berpandangan bahwa dana desa itu sungguh berbahaya, hanya akan dirampas oleh lokal. Ini yang saya sering kritik ya, di mana-mana kan ada elit kayak begitu gitu. Ini kan kemudian membenarkan bahwa negara itu nggak usah membagi uang pada desa. Kan konyol ya, uang itu di mana-mana ya pasti akan ada korupsi. Tapi kan kita itu negara hukum, siapa yang melanggar hukum kan dihukum kan begitu. Jadi terus kemudian ini bukan diglorifikasi seperti ini yang saya sebut sebagai anti politik ya. Anti politik itu begitu. Udah kuno banget itu. Jadi seakan-akan bahwa kepala desa itu luar biasa kayak zaman Orde Baru gitu ya. Zamannya sudah berubah dan saya sudah bolak-balik mengatakan bahwa ya rakyat itu bisa juga melakukan negosiasi, menekan, mengolok-olok kepala desa itu hal yang biasa. Kemudian mereka tidak merekomendasikan pembubaran desa, ya, tetapi meninggalkan desa sembari menaruh perhatian pada petani, perempuan dan kaum marginal lain. Gitu. Ya, kemudian ini ketimpangan merupakan asal-usul masa lalu, kolonialisme dan modernisasi mengawetkannya. Lalu usulannya mengutamakan reforma agraria dan pengorganisasian rakyat. Ya. Usulannya di situ. Ini yang konsisten ya. Jadi usulannya bukan misalnya kalau Profesor Teh Botol kan begini ya. Desa itu undang-undang desa mewarisi kolonial, ya, mewarisi kolonial. Terus kemudian desa itu dirampas oleh elit kan omongnya begitu. Tapi usulannya
usulannya desa itu dirombak menjadi struktur yang modern gitu katanya. Memangnya yang modern nanti elitnya tidak merampas, ya sama aja merampas kan gitu. Nah kalau yang revisionis radikal ini kan konsisten, desa nggak usah dibesar-besarkan, tapi yang penting ini reforma agraria dan pengorganisasian rakyat. Memang saya penting ya melihat reforma agraria ini ya, isu agraria livelihood itu penting. Itu persoalan ekonomi politik ya. Artinya kalau kita ngomong desa itu tidak hanya ngomong tentang politik pemerintahan, hukum pemerintahan apalagi ya, administrasi pemerintahan apalagi. Tapi reforma agraria ini menjadi penting. Ya, jadi saya lebih condong untuk melihat desa itu pada pengertian ekonomi politik, bukan pada struktur sosiologi politik itu. Sosiologi politik yang elit itu, kalau elit itu kan di mana-mana begitu. Tapi kalau reforma agraria di mana ada ketimpangan ini kan artinya bukan hanya persoalan elit lokal, tapi ini ada jalinan keluar, melibatkan negara, melibatkan korporasi lah. Paling tidak kan kalau secara ekonomi politik kan kita perlu melihat relasi antara desa, petani, tengkulak gitu, korporasi kecil, korporasi besar, negara. Ya, dan kemudian nanti bagaimana memikirkan reforma agraria untuk para petani melalui pintu desa. Ya. Dan memang sekarang begini ya, antara reforma agraria sama reforma desa ini kan ada titik temu. Kalau dulu itu tidak ada titik temunya. Reforma desa itu asik ngomong tata kelola, lalu reforma agraria ini asik redistribusi tanah. Sekarang udah mulai banyak ketemu dua geng ini ya. Tetapi ketemunya tidak seperti yang dipikirkan oleh Profesor Teh Botol memperbaiki pemerintahan desa, tetapi yaitu bagaimana desa itu sebagai semacam hak milik ya, pemilik induk gitu ya. Kalau ini ada redistribusi tanah negara itu diberikan pada desa, lalu desa itu akan membagi kepada, ada kepastian hukum untuk kepada para penggarap ya, sehingga itu bisa menjadi livelihood, bisa menjadi penghidupan bagi para petani. Kemudian ini yang ketiga, orientalis modernis. Orientalis itu barat memandang timur. Ini ada saya pernah menyampaikan ya, ada orientalis yang rasialis itu. Rasialis itu melihat orang timur itu jelek, hitam, sawo matang, bodoh, malas dan seterusnya gitu ya. Ada juga orientalis yang eksotis ya. Yang eksotis itu yang tadi sama dengan Republik Desa tadi. Eksotis itu melihat, oh ini sesuatu yang lain ini. Ya sama-sama orang barat sih, tapi kan beda antara orientalis rasialis sama orientalis yang eksotis gitu. Kalau rasialis itu memandang kalau hitam itu ya jelek gitu. Tapi kalau yang eksotis, oh hitam itu eksotis gitu. Dan ini orientalis rasialis itu antara lain yang menjiwai modernisme. Mereka punya ideologi liberal konservatif dan kalau sekarang namanya neoliberal pragmatis ya. Desa itu sebagai situs keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, kontra revolusi dan seterusnya. Jadi ini mengerikan lah desa itu. Menurut cara pandang modernisasi begitu, dan penting saya katakan bahwa teori modernisasi itu lahir gitu. Developmentalisme, modernisme itu lahir antara karena itu tadi orientalis yang memandang desa itu begitu. Jadi ini sebuah bentuk kejahatan terhadap desa. Jadi desa itu dikonstruksi ya mengerikan itu. Mereka juga mengatakan bahwa komunalisme, tradisi dan adat itu menjerat kemajuan. Jadi menghambat kemajuan. Pokoknya yang lokal-lokal itu dihajar bahwa itu sangat jelek gitu. Sebaliknya mereka punya keyakinan bahwa kolonialisme dan modernisasi itu akan mengubah, memajukan desa menjadi lebih maju, lebih beradab dan seterusnya ya.
Tapi politik mereka itu bukan ini ya, bukan semacam revolusi gitu, tapi akulturasi. Masuk ke dalam desa dengan cara memanfaatkan desa. Ini kontradiksi. Kontradiksi artinya kolonialisme, modernisasi itu tidak menghancurkan, tidak melemahkan, tidak melenyapkan desa, tapi sebenarnya mereka memanfaatkan. Artinya ini kan sama gitu. Orang itu mengatakan bahwa perangkat desa itu goblok gitu ya. Tapi pada akhirnya memanfaatkan perangkat itu untuk kepentingannya gitu. Ya. Dan ini ada pendapat Profesor Teh Botol bahwa pemerintahan desa itu pemerintahan palsu gitu ya. Karena itu karena palsu tadi menjadi batu sandungan bagi pelayanan publik. Jadi ini perspektif administrasi negara yang saintifik, yang ilmiah itu ada di sini ini gitu ya. Jadi ini aneh juga, orang itu mengkritik pemerintahan tidak langsung tapi rekomendasinya bukan pemerintahan langsung. Tapi apa? Memanfaatkan desa. Nah, kalau mengkritik pemerintahan tidak langsung kan seharusnya rekomendasinya desa itu lenyapkan, lalu diganti birokrasi. Pelayanan publik gitu ya, birokrasi pelayanan publik gitu. Jadi seharusnya begitu. Nanti kalau birokrasi itu tidak melakukan pelayanan publik, nanti dimusuhi lagi gitu. Ini konyol ini. Ini sama juga orang-orang yang bekerja di rezim pemilu gitu. Tapi nanti ujungnya mencaci maki produk pemilu. Para politisi di parlemen, di DPRD dan seterusnya itu nanti dicaci maki. Jadi sama juga ini ya, tapi dari Profesor Teh Botol itu sampai sekarang belum pernah merekomendasikan pemerintahan langsung. Yang dia rekomendasikan itu desa itu sebagai penyelenggara pelayanan publik secara langsung. Dan ini kan konyol ya. Jadi secara DNA itu desa itu bukan melakukan pelayanan publik untuk kepentingan warga seperti halnya birokrasi. Tetapi desa itu akan berurusan dengan kepentingan masyarakat setempat, bukan kepentingan warga. Ya, jadi itu rekomendasinya. Dan juga ada rekomendasi kalau orang-orang yang studi pembangunan ya, desa itu menjadi basis pertumbuhan ekonomi dan pasar. Jadi ini desa itu harus dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi. Tapi kalau desa mau tumbuh ya diisolasi. Yang terjadi. Sekali lagi ini orientalis itu utilitarian ya, suka pada banyak. Yang satu begini ya, mencaci maki tapi memanfaatkan. Utilitarian itu memanfaatkan. Mencaci maki desa sekaligus memanfaatkan desa untuk kepentingan dia. Jadi misalnya ya begini, mengatakan perangkat desa itu goblok, nggak mampu gitu. Tapi akhirnya ya menyuruh desa untuk melakukan pendataan. Nanti indikatornya udah ditentukan banyak banget. Lalu di desa ada timnya, ada relawannya, mengisi data gitu. Ternyata data itu nggak bisa diisi pada aplikasi. Aplikasinya kacau, servernya down gitu ya. Ini kan, aduh goblok banget ini. Jadi orang goblok teriak goblok. Orang goblok melakukan pembodohan terhadap orang yang disebut goblok. Ya. Dan yang kedua ini dia utilitarian itu dalam pengertian berbeda sebenarnya. Orientalis sama revisionis itu berbeda. Sangat berbeda. Tetapi kaum utilitarian orientalis ini itu menyukai pada banyak temuan, termasuk dari revisionis yang dimanfaatkan sebagai pembenar intervensi teknokratisasi dan birokratisasi. Jadi misalnya begini, kaum revisionis mengatakan bahwa dana desa itu berbahaya, itu akan hanya dimakan oleh elit itu. Nah itu omongan kayak begitu dimanfaatkan oleh kaum orientalis ini sebagai kesempatan untuk intervensi dengan teknokratisasi dan birokratisasi, sehingga nalar uang rakyat itu akan dibunuh dengan teknokratisasi dan birokratisasi. Dan sebaliknya mereka itu sebenarnya nggak suka dengan dana transfer yang diberikan pada desa, tapi lebih menyukai program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seragam, top down dan terpusat. Jadi oleh
teknokrat itu, untuk apa ini program dana desa ini? Ini ya paling dimakan oleh, lebih baik kita itu pakai program yang targeted itu ya, misalnya terstruktur, tertarget, indikatornya jelas untuk pengurangan kemiskinan gitu. Tapi ya itu sejarah mengatakan bahwa ya proyek-proyek pemberdayaan untuk penanggulangan kemiskinan itu kan sama dengan menarik sapi kurus dengan tali yang besar dan panjang ya. Tapi kan mereka dungu dan buta ya, terus saja pakai program kayak begini. Mereka tidak melenyapkan desa seperti kaum liberal radikal, tetapi hanya menghilangkan imajinasi desa dan mengubah desa secara inkremental dengan inovasi, modernisasi, dan pembangunan. Tapi ya enggak juga, karena pembangunannya itu ya gitu-gitu saja. Ya, jadi proyek, jadi laporan ya. Kalau desa sudah maju maka diubah menjadi kelurahan. Jadi itu begitu cara menghilangkan desa itu, diintervensi dengan pembangunan. Kalau nanti secara fisik itu berubah, jadi yang berubah bukan institusi dan manusianya tapi secara fisik, lalu menjadi alasan untuk mengubah desa menjadi kelurahan. Kemudian ini yang keempat, konstruktivis. Ini dipengaruhi oleh komunitarianisme radikal, sekaligus juga pasca kolonial. Pasca kolonial itu ya sama dengan posmo, poststruktural, dan seterusnya ya. Jadi mereka memperbaiki visi eksistensialis romantis, mendorong transformasi desa. Jadi nggak mau romantis banget lah, tapi transformasi. Ya, punya misi emansipasi dan representasi desa. Jadi postkolonial, posmo itu kan yakin bahwa dia desa itu punya kekuatan, ya, menjadi basis kehidupan. Ya. Dan karena itu kehidupan lokal ini itu harus dihadirkan ya, harus ada diemansipasi. Jadi artinya bukan desa itu ditindas, diintervensi terus, tapi mereka harus hadir ya dengan menjadi basis kehidupan itu. Nah, undang-undang desa itu paradigmanya konstruktivis ini. Ya, konstruktivis artinya kita bisa melihat dari visinya, misinya, kemudian tujuan pengaturan itu arahnya pada spirit emansipasi dan representasi desa ini. Desa sebagai subjek yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi bukan sebagai objek, sebagai target begitu ya. Ini juga punya visi heterotopia, jadi bukan utopia, bukan distopia gitu, tapi heterotopia. Hetero itu majemuk ya, beragam gitu. Jadi desa itu sebagai situs ketahanan, kemandirian, kemajuan, kerakyatan, dan kemakmuran. Jadi tidak terlalu terjebak pada romantisme keaslian begitu, meskipun tidak menolak 100%, tetapi konstruktivis ini tidak mau mengisolasi desa, tidak mau mengurung desa, tidak mau terjerat pada romantisme asli gitu. Mereka juga berpendapat bahwa kolonialisme, modernisasi, birokratisasi, dan teknokratisasi itu menciptakan kontradiksi dalam perubahan desa. Saya sudah bicara ya, jadi kontradiksi perubahan desa. Jadi konstruktivis itu begitu, jadi ya kritis terhadap ekstrem romantisme, kritis terhadap kolonialisme, begitu ya. Dan akhirnya mengandung konstruktivisme itu. Jadi ya itu tadi, desa itu punya berbagai kekuatan itu ya. Paling tidak kan seperti pada video saya entitas desa ya. Desa itu ya bukan hanya hamparan, bukan hanya ruang, bukan hanya wilayah, tapi di dalamnya juga pasti mengandung lokalitas, mengandung life dan livelihood, dan yang ketiga punya representasi. Kemudian kaum konstruktivis itu berpandangan bahwa desa harus maju, tapi bukan berarti westernisasi, dan tetap merawat tradisi. Merawat tradisi tidak ketinggalan zaman gitu. Kemudian juga punya keyakinan desa itu sebagai kolektivisme pluralistik. Jadi bukan monolitik, bukan penguasa tunggal, tapi bahwa desa itu punya unit-unit, entah itu dukuh atau banjar atau yang lain-lain,
termasuk juga ada kelompok-kelompok tani dan sebagainya. Masing-masing punya otonomi, tapi mereka diikat dalam kolektivisme, dalam kebersamaan dengan wadah desa. Dan proses politik salah satunya menggunakan musyawarah desa. Kaum konstruktivis itu mendorong, mencerahkan, dan mengorganisir aktor-aktor baru yang untuk merebut kekuasaan agar hadir kepala desa menjadi pemimpin rakyat yang progresif, menjadi pemerintah desa yang demokratis, dan seterusnya. Dan karena itu ini demokratisasi menjadi penting ya, melalui organisasi rakyat, kelompok kepentingan, warga aktif, partisipasi, ruang publik, deliberasi, representasi. Seperti halnya Soekarno, kaum konstruktivis itu tidak mau terjebak pada parokialisme. Parokialisme itu yang sangat lokal banget itu ya. Tapi republikanisme. Ruang-ruang publik untuk membicarakan hajat hidup orang banyak itu penting. Jadi tidak hanya seperti paroki begitu ya. Kaum konstruktivis itu mempromosikan desa semesta untuk kepentingan masyarakat setempat dan manusia. Dan tentu ini juga akan punya sumbangan atau emansipasi terhadap warga. Tapi kepentingan masyarakat setempat ini yang paling utama. Desa bukan mengisolasi diri, tapi kolaborasi, konsolidasi, dan negosiasi di hadapan negara dan modal. Nah ini yang penting ini. Ya. Jadi harus melakukan negosiasi. Saya juga mengingatkan jangan terjebak pada romantisme desa membangun. Itu sama dengan mengisolasi diri. Kemudian juga common pool resources itu sebagai basis kemandirian dan kemakmuran desa. Ini lanjutannya dari yang di atas ya. Jadi jangan isolasi diri. Kalian harus melihat ada common pool resource ini ya. Jadi ada air, ada gunung, ada sungai, ada pantai dan sebagainya gitu ya. Di satu sisi ini penting untuk redistribusi dari negara ke desa. Di sisi lain ya desa juga perlu melakukan negosiasi, dan pada titik berikutnya ini ada sebuah kolaborasi antara desa dengan ya berbagai elemen lokal ini yang bisa menyumbang kemandirian dan kemakmuran desa. Saya kira demikian teman-teman para sahabat politik ya, pengetahuan yang bertengkar di medan desa, dan sampai sekarang ya begitu ya. Meskipun undang-undang desa itu konstruktivis, tapi dilawan oleh yang tadi, terutama yang melawan itu yang revisionis sama yang orientalis modernis. Dan saya ingin mengatakan bahwa orientalis modernis ini yang paling dominan sebagai arus utama dalam melihat desa. Kalau proyek-proyek dana desa, proyek SDGs desa, proyek macam-macam lah, segala macam proyek yang masuk ke desa itu mengikuti haluan orientalis modernis, dan itu pasti akan melemahkan yang konstruktivis, meskipun konstruktivis itu sudah dituangkan dalam undang-undang desa. Saya kira demikian.